Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi menjadi paslon pertama yang mendaftar ke KPU untuk Pilgub Jawa Tengah. KPU Kota Salatiga sosialisasikan pilkada serentak di pasar. Tujuannya agar partisipasi masyarakat meningkat. Diiming-iming akan dinikahkan pembina Pramuka cabuli anak didiknya yang masih duduk di bangku SMP. Bukannya mendidik anggotanya menjadi gagah berani dan suka menolong, pembina Pramuka di Cilacap malah mencabuli siswa didiknya yang masih duduk di bangku SMP. Korban dicabuli berulang kali oleh pelaku dengan iming-iming akan dinikahkan. Pria berusia 26 tahun berinisial PO ditangkap PPA Polresta dan Polsek Cilacap Selatan karena mencabuli siswa yang masih berusia 13 tahun. Pelaku merupakan pembina pramuka di sebuah SMP di Cilacap. Korbannya merupakan anak didiknya. Tindakan asusila ini berawal saat pelaku menjadi pembina pramuka. Pelaku bertemu dengan korban berinisial NF. Dengan bujuk rayu dan sering dibelikan jajan, pelaku akhirnya berhasil menjalin asmara sekaligus mencabuli korban sebanyak 5 kali di rumah kos pelaku. Korban rela dicabuli karena termakan bujuk rayu pelaku, yaitu berjanji bertanggung jawab akan menikahkan korban. RP ini karena diminta oleh SMP tersebut, mantan SMP-nya melatih pramuka, kenal dengan yang bersangkutan, inisial korban NFK, umur 13 tahun, pada saat latihan pramuka. Kemudian akhir bulan Februari tahun 2024 ini, yang bersangkutan semakin intens berkenalan, kemudian berpacaran. Setelah itu terjadilah tindak pidana pencabulan terhadap korban karena didasari yang bersangkutan merasa berpacaran, kemudian dijanjikan akan dinikahi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Cilacap. Pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang perempuan lansia di Kudus ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi rumahnya. Diduga perempuan lansia itu menjadi korban pembunuhan karena ada bekas luka di bagian kepala. Lansia berinisial CH ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi rumahnya Desa Melati, Kecamatan Kota, Kudus pada Senin siang. Diduga perempuan paruh baya itu meninggal akibat dianiaya suaminya sendiri. Sebelum meninggal dunia, tetangga sempat mendengar suara cekcok korban dengan suami. Saat suami korban keluar rumah dan bertemu dengan tetangga, ia mengaku istrinya meninggal karena jatuh di kamar mandi. Warga kemudian mengecek korban dan mendapati korban sudah tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala belakang. Setelah itu warga melapor ke polisi. Kejadian saya lapor ke desa karena saya tidak bisa nangani sendiri. Kepolisian. Desa langsung ke pihak Babin Kantip langsung ke sini Pak, belakang Malah sampai berdarah. berdarah. Bisa lihat Pak. Terus itu informasinya sebelumnya sempat cekcok atau bagaimana Pak? Katanya sih ada cekcok dari tetangga. Cek entah apa tidak tahu. Polisi datang ke lokasi untuk olah TKP dan menangkap suami korban. Polisi turut mengamankan barang bukti balok kayu yang sempat disembunyikan suami korban untuk kepentingan penyidikan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Kita ke informasi berikutnya, motif penganiayaan yang dilakukan AS hingga menyebabkan istrinya VH meninggal dunia terungkap. Menurut polisi, faktor ekonomi menjadi pemicu KDRT yang berujung maut. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan suami istri di Solo masih bergulir.
Setelah polisi menangkap AS yang merupakan suami korban, terungkaplah motif di balik penganiayaan. Ternyata motif ekonomi menjadi pemicu AS gelap mata hingga tega memukuli istrinya sendiri. Diduga penghasilan AS yang diberikan ke VH kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Memang motifnya ketika suami datang pulang dari kerja memberikan hasilnya dari istri kurang menerima, akhirnya agak berselisih paham dengan suami karena mungkin pengaruh psikologis juga, suami pulang kerja capek, terjadilah KDRT. Sebelumnya polisi telah membongkar makam VH untuk kepentingan ekshumasi. Karena sebelumnya pelaku sempat berbohong kepada keluarga terkait penyebab kematian korban. Namun belakangan ditemukan luka lebam di tubuh korban sehingga keluarga korban melapor ke polisi. Pukulan benda tumpul serta patah tulang dasar di kepala menjadi penyebab korban meninggal dunia. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.